Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Mungkin bukunya bisa dikeluarkan, sampah yang ada di samping di sekitar bisa dibuang saat pembelajaran. Baik, sudah siap buat pembelajaran? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ibu. Iya, Bu. Salsabila hadir. Aunur hadir. Indah hadir. Munir hadir. Mustika hadir. Risa hadir. Erlita hadir. Andi hadir. Afusena Indrawin Rahman hadir. Kita oke. Hadir semua ya anak? Hadir. Oke. Sebelum mulai pembelajaran mungkin alangkah baiknya bisa dimulai berdoa terlebih dahulu. Oke, mungkin Mbak Ulun bisa dulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, karena pertemuan kali ini adalah materi yang pertama, maka dari itu kami Pertemuan kali ini adalah baik. Karena pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama, maka kita akan memasuki materi yang pertama, materi yang baru ya anak. Baik, Bu. Oke. Materi pokok kali ini mengenai tentang kepribadian Muhammadiyah. Sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerjaan buat kalian. Oke, mungkin dari lembar kerjaan tersebut Ibu kan memberikan persoalan. Nah, nanti kalian bisa menjawab satu-satu. Terus nanti akan Ibu jelaskan dulu. Oke, mungkin bisa langsung dari Mbak Aulud. Nomor 1. Sebutkan anggota yang merumuskan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Jawabannya terdiri dari Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Wardan Diponingrat, Dr. Hamka, Haji Jarnawi Hadikusmo, Muhammad Jinder Rahimi, dan Muhammad Salih Ibrahim. Oke, dari pertanyaan yang Mbak Aulud tadi jelaskan itu anggota yang merumuskan perumusan kepribadian Muhammadiyah. Nah, beliau itu adalah salah satu anggota yang dimana termasuk ataupun menjadi bagian dari anggota perumusan dalam kepribadian Muhammadiyah. Nah, terkait dari anggota tersebut itu terkait dengan hakikat Muhammadiyah. Terus mungkin dari anak-anak buah Mbak Rahman. apa fungsi landasan kepribadian Muhammadiyah? Sebagai terwujudnya pedoman masyarakat yang adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Fungsi landasan kepribadian Muhammadiyah itu sendiri adalah sebagai terwujudnya
dengan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu juga termasuk dari hakikat Muhammadiyah sendiri ya teman-teman. Kan Mas? Oke, jadi itu termasuk dari hakikat dari hakikat Muhammadiyah itu ya Nana. Ya. Terus di sini, oke. Jadi hakikat Muhammadiyah di sini adalah Muhammadiyah sendiri adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, dan maksud dari gerakan Islam ialah dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan pada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Nah, terus yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah meliputi dari prinsip-prinsip dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam. Yang keempat, iktibar kepada perjuangan Muhammadiyah. Yang kelima, melancarkan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah sendiri, apapun yang diusahakan ataupun yang diperjuangkan Muhammadiyah harus berpedoman teguh akan ajaran Allah dan Rasulullah dan bergerak membangun segenap bidang dan setiap bidang. Terus di sini yang selanjutnya sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Sifat Muhammadiyah sebenarnya ada banyak ya anak-anak. Tapi ini diambil sebagiannya saja. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada dan berwawasan luas. Yang keempat, religiusitas dan humanitas. Yang kelima, beramal ma'ruf nahi munkar dan menjadi teladan yang baik. Nah, dari penjelasan tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian. Sebutkan 3 wajah ataupun hakikat Muhammadiyahan yang mencerminkan predikat Muhammadiyah. Ada 3, yaitu yang pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, 2 Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan hadis. Ya, benar ya. Nah, hakikat Muhammadiyahan itu sendiri itu termasuk persyarikatan hakikat dari Muhammadiyah itu yang mencerminkan predikat Muhammadiyah itu termasuk dari persyarikatan yang merupakan gerakan Islam itu sendiri. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa pengertian dari Muhammadiyah sebagai gerakan tasbih? Pengertian dari Muhammadiyah sebagai gerakan tasbih adalah berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Jadi tujuannya menitikberatkan pada pemikiran secara kontekstual dalam segala aspek kehidupan. Ya, benar ya. Selanjutnya, sebutkan matan Muhammadiyah. Siapa yang mau menjawab? Muhammadiyah itu yang pertama itu amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah dan sifat Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dari gerakan Muhammadiyah, gerakan Islam bermuhammadiyah? Ya, gerakannya adalah dakwah Islam dan amal ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Ya. Dari gerakan dakwah Islam Muhammadiyah itu sendiri itu juga berpegang teguh pada terhadap ajaran Allah dan Rasulullah. Terus mungkin pertanyaan terakhir, apa tujuan dari gerakan dakwah Islamnya sendiri? Tujuan utama dakwah itu adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Oke.
dari tujuan utama dakwah itu sendiri itu mewujudkan kebahagiaan dari kesejahteraan umat ini, yang lebih difokuskan itu mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik yang bermuhammadiyah itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kebahagiaan umatnya itu lebih dipentingkan gitu. Terus juga di situ di dalam fungsi tujuan fungsi gerakan Islamiyah dalam bermuhammadiyah itu juga menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah gitu. Sesuai dengan segi dan bidangnya masing-masing gitu. Mungkin sudah paham anak-anak? Sudah tahu. Mungkin dari anak-anak yang dipertanyakan tidak sudah paham ya? Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan kesimpulannya. Ada nggak? Saya Bu, pengurusan dari kepribadian Muhammadiyah itu anggotanya ada Kak Fakih Usman, Kak Farid Maruf dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia akhirat yang diridhai oleh Allah. Terima kasih Mbak Rita kesimpulan dari materi tersebut. Tapi kesimpulannya dari kepribadian Muhammadiyah itu sendiri, yang pertama itu adalah hakikat Muhammadiyah. Itu untuk memanifestasi dalam diri seorang insan yang berparipurna berdasarkan tauhid. Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah itu hidup manusia ibadah dan selalu dan taat kepada Allah. Yang ketiga itu pedoman amal usaha Muhammadiyah, berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Yang keempat itu Muhammadiyah beramal dan berjuang dan berdamai. Oke, mungkin materi kali ini kita cukupkan. Mbak, ada pertanyaan ya? Tidak ada Bu. Oke, mungkin bisa Di tempat duduk berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Sedikit motivasi buat anak-anak tetap semangat dalam belajar, karena menuntut ilmu itu nggak ada batasannya. Jadi batasannya sampai kita masuk dalamnya. Pokoknya tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.